saya hormati Bapak Wahid selaku komandan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid, yang ketiga lain-lain, yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Wahid. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan lisan kita termasuk lisan yang selalu basah untuk zikrullah, diantaranya dengan banyak mengucapkan sholawat, yang dengan itu insya Allah kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah ta'ala. Ibu Sedaya, saya diamanai kali adik-adik dari UPY tadi pagi, jadi saya kepanggil jenengan malih setelah terakhir kapan? Ramadan tahun lalu. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita sedaya. Saya jadi mengingat 25 tahun yang lalu seperti beliau mereka. Jadi 25 tahun yang lalu saya juga KKN. Seperti ini kondisinya kira-kira. Kalau saya jauh dulu di Gunung Kidul. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan adik-adik kita ini menjadi penyemangat buat sedaya warga RT Setunggal, khususnya jamaah Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan sepeninggal saya mudah-mudahan juga tidak vakum kegiatan pengajian tidak vakum, sehingga ilmu tetap terus bertambah, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk jadi amal, dan mudah-mudahan jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya tanya ke adik-adik dari UPY, apakah ada materi yang diminta? Tidak ada, jadi bebas. Maka insya Allah saya sore ini menyampaikan satu hal yang ringan saja. Sebenarnya kajian yang saya pandu biasanya kajian kitab, kajian-kajian kitab. Nah, karena hari ini mbah-mbah yang hadir, banyak mbah-mbah, insya Allah menyesuaikan, dan mudah-mudahan yang disampaikan sonten punika memberikan manfaat. Di antara yang hadir, adakah yang ingin hidupnya nyaman di dunia dan di akhirat? Enten nggih? Semua kita nggih insyaallah nggih. Semua kita berharap hidup nyaman di dunia dan di akhirat. Kita ngertos di dunia ini selalu identik dengan apa? Soal. Nggih. Mboten enten tiyang kok uripe niku lurus kepenak terus mboten enten. Nggih. Susah terus mboten enten, penak terus mboten enten. Nggih. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kita agar kita diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan di antara amal yang terbaik niku ngaji seperti ini. Kalau kita melihat satu sejarah dari Rasulullah, ada sebuah kisah dikumpulkan dari kalangan malaikat yang terbaik dan dari kalangan manusia yang terbaik, yaitu malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadisnya panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Di akhir hadis Jibril dikatakan, atakum yu'alimukum dinakum.
Jibril tadi datang untuk mengajarkan agama untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seperti sore hari ini, baik yang memfasilitasi maupun yang datang, meskipun menawa mboten mudeng, jenengan sudah dapat pahala. Nggih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan, maka yang pertama dilakukan oleh Allah adalah yufaqihu fiddin, memahamkan persoalan agamanya. Maka kita disuruh berdoa oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan diperbaiki urusan agami kula. Sebab urusan agami niku ismatu amri. Nggih menika yang mengurus sedaya urusan kehidupan dari jenengan tindak sareh ngantos kemudian bangun sareh, aktivitas seharian sampai sareh lagi diatur di dalam agama ini. Maka menyempatkan kados wonten punika niku sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat dan pahala tersendiri. Sebagaimana sholat jenengan khusyuk, sebagaimana sedekah jenengan supaya tangan kanan nggak tahu kalau memberi tangan kirinya, sebagaimana jenengan melayani suami sebaik mungkin, sebagaimana jenengan melayani anak-anak sekolah dan sebagainya, maka ibadah mencari ilmu juga yang semisal itu. Nah, sonten iki insya Allah saya menyampaikan yang sangat penting kalau jenengan memperhatikan. Kalau jenengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah yang saya sampaikan bisa dibawa untuk oleh-oleh pulang, untuk bekal cerita ke putra putri panjenengan sedoyo. Termasuk adik-adik kita mahasiswa, insya Allah. Insya Allah bisa menjadi bahan untuk obrolan dengan teman-teman yang obrolan bermanfaat, insya Allah. Karena di sisi Allah yang bermanfaat adalah obrolan yang mengingat Allah saja. Selebihnya hukumnya mubah. Dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, saya bawakan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah ngendika, perhatikan sabdanya Rasulullah ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah dalil sahih dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah ngendika, qad aflaha. Qad niku berarti sungguh. Sungguh aflaha niku beruntung. Qad aflaha kata Rasulullah, sungguh beruntung man aslama, orang yang beragama Islam, waruziko kafafan, nggih menika tiyang ingkang mendapatkan rizki yang kafaf. Nanti saya terangkan maksud kafaf niku napa. Kemudian waqana'ahu lahu bima atah. Rasulullah menyebutkan sungguh beruntung tiyang ingkang mendapatkan tiga hal ini. Nggih menika satu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang mendapatkan rezeki yang kafaf. Yang ketiga adalah orang yang diberikan hati yang qanaah kepadanya. Setunggal, jenengan Islam insya Allah sampun. Rezeki yang kafaf niku rezeki yang cukupan. Mboten luwih-luwih banget, mboten kurang-kurang banget. Niku namanya rezeki yang kafaf. Luwih-luwih banget nggih abot tanggung jawabe. Jenengan kondur dipanggil oleh Allah, meninggalkan harta yang sangat banyak tetapi belum dizakati, tidak diinfakkan di jalan Allah, sodakohnya sedikit, begitu masuk liang kubur jenengan sampun susah. Makanya punya harta banyak sekali juga bukanlah sesuatu yang menjadi ukuran keberuntungan. Seandainya mawon orang yang paling kaya adalah yang paling mulia, tentu saja Korun paling mulia. Tentu saja siapa orang yang paling paling jahat di dunia ini? Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaihi mengatakan apa? Anna rabbukumul a'la.
sugih menguasai sebagian besar dunia, dia mengatakan saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Makanya orang diberi kekayaan berlebih-lebih juga kadang-kadang justru menjerumuskan dia. Ora butuh nopo-nopo kok. Ora bersandar kalau Gusti Allah ora apa-apa wong wis duwe duit akeh. Saya bisa beli semuanya. Nah, ini juga namanya bukan rezeki yang kafaf. Kecuali orang yang diberikan rezeki yang sangat banyak ini kemudian disertai dengan ilmu, maka insya Allah jadi rezeki yang kafaf. Demikian juga rezeki kafaf nggih menika rezeki ingkang boten ngantos kurang. Nggih. Kurang-kurang banget juga bisa menjadikan kita kufur. Nggih. Maka kekurangan yang teramat sangat sampai kita harus mengandalkan orang lain ini juga menjadi kehinaan tersendiri. Maka sepindah malih sungguh beruntung orang ingkang mendapatkan rezeki yang kafaf. Nah, yang ketiga adalah orang yang diberikan hati yang qanaah. Nah, ibu-ibu sedaya, poin pembahasan saya di yang ketiga ini. Karena waktunya waktu yang terbatas, saya hanya akan membahas di bagian yang ketiga ini, yaitu tentang hati ingkang qanaah. Karena kenyataan hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita berharapnya serba cukup, tidak punya masalah. Tapi kenyataannya dalam hidup boten kados niku nggih. Nggih napa nggih? Enten mawon to masalah nggih. Sing pun sugih loro. Yang enggak sakit delalai anake cicilan. Sing ora pecicilan anake delalai mantune pecicilan. Yes, nggih, warna-warna. Kemudian macam-macam nggih. Jadi kita keadaannya memang demikian. Di dunia itu memang seperti itu adanya. Makanya Rasulullah memulai hadisnya dengan qad aflaha. Jangan sering dengar toh hayya 'alal falah. Ayo kita mencari kebahagiaan. Falah niku kebahagiaan nggih. Aflah niku kalau sudah membentuk di dalam diri seseorang namanya falah. Maka jenengan sering dipanggil di adzan itu nggih, hayya 'alal falah. Jenengan sedang dipanggil ayo kita cari keberuntungan. Nah, di dalam syariat ibu-ibu sedaya, tidaklah seseorang dikatakan mendapat aflah, mendapat falah, kecuali kepada dia hadir dua hal. Hadir dua hal. Kalau jenengan sudah merasakan dua hal ini, maka jenengan adalah orang yang mendapatkan aflah atau kebahagiaan. Ingkang sepindah menika dalam bahasa hadisnya usulul matlub. Usul matlub niku ngaten. Apa yang menjadi cita-citanya terpenuhi, tercapai. Jadi anak ada cita-cita toh. Cita-citanya sekolah anak, cita-cita punya rumah, cita-cita punya kendaraan, cita-cita mau haji, macam-macam. Semua jenengan lihat cita-citanya itu yang jenengan berdoa setiap hari, nggih. Kalau kemudian itu Allah izinkan jenengan punya, maka jenengan mendapatkan usulul matlub. Nggih menika mendapatkan apa yang dicita-citakan tercapai. Niku nyaman mboten kas niku? Nyaman nggih. Sakderenge sedo rasane jenengan wis kabeh anakku wis mapan kabeh, duwe gawean sing pas, dilalai mantune ya bagus-bagus, pinter-pinter, eman karo putrane jenengan iku yang diharapkan. Lak cilaka banget duwe mantu galak karo anake jenengan. Wah, rekoso banget nggih. Arep melu-melu ya wis rumah tangga dhewe, ora melu-melu kaya mesake, nggih to? Niku lak sering saya dikeluhi seperti itu masalahnya nggih. Ada orang-orang yang saya punya menantu kok subhanallah Pak, nek ora karena agama wis tak antemi gitu. Ada yang seperti itu, ada yang hartanya entek mantune nggih. Subhanallah. Makanya kalau jenengan mendapatkan apa yang dicita-citakan, maka jangan termasuk orang yang mendapatkan usulul matlub yang menjadi satu syarat dari aflah. Yang kedua, orang dikatakan mendapatkan aflah ketika dia merasakan apa? Wal amnu minal makhuf. Jenengan merasakan terhindar dari segala macam kekhawatiran. Khawatiran di rezeki. Khawatir macam-macam. Nah, oke banget di daftar nggih. Saya kok rasanya gini, khawatir ini, khawatir masa depan saya bagaimana, supiye, banyak banget itu nggih. Nah, kalau jenengan sudah bisa merasakan keadaan wal amnu itu keamanan nggih. Merasa aman dari kekurangan, kekhawatiran, rasa takut, maka jenengan termasuk orang yang mendapatkan aflah. Apa syaratnya tadi? Untuk mendapatkan aflah ada 3 kata Rasulullah.
Nggih. Yang pertama tadi apa? Jenengan beragama Islam. Nggih. Yaitu seseorang ingkang mempunyai la ilaha illallah kholisan min qalbi. Nggih menika jenengan nanti kalau sedo juga ucapannya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir kalam la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka nek talqin ngagem napa talqin? Ngagem la ilaha illallah. Ampun nek nanti orang terdekat jenengan sudah sakaratul maut kemudian ditalqin nganggo yasin kedawan mumet nggih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mboten nggih. Ditalqin dengan la ilaha illallah sampai yang bersangkutan mengucapkan la ilaha illallah. Pun mengucap la ilaha illallah pun meneng. Jenengan nggih pun meneng sedaya tiba-tiba Dek, ma aku njaluk banyu. Orang mau meninggal kadang-kadang begitu, minta air. Maka ketika bilang seperti itu ditalkin lagi sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengucapkan itu? Orang yang menjaga keislamannya setiap waktu. Maka betul Rasulullah mengatakan orang yang mendapatkan keberuntungan nggih menika tiyang ingkang Islam. Semakin Islam seseorang maka semakin beruntung dia. Sekarang pertanyaannya ngaten. Apa toh Islam? Nak niku jenengan pun dados Islam sedak tahun, 5 tahun, 45 tahun gitu. Maka para ulama menyebutkan definisi Islam niku adalah 3 hal. 3 hal. Ingkang sepindah seseorang dikatakan Islam ketika dia al-istislamu lillahi bitauhid. Nggih menika tiyang ingkang menyerahkan dirinya untuk mentauhidkan Allah. Napa tauhid? Mengesahkan Allah. Jenengan dongo hanya kepada Allah. Jenengan melayani suami karena sedang melaksanakan perintah Allah. Jenengan ngopeni anak karena itu perintah Allah, itu mentauhidkan. Aku melayani suami yo ben aku ora diseneni wedi karo bojoku. Itu berarti jenengan sedang berbakti sama suami tapi tidak sedang berbakti kepada Allah. Jenengan melakukan kegiatan apapun al-istislamu lillahi bitauhid. Baru jenengan dikatakan sebagai orang yang la ilaha illallahnya mantep. Yang nanti insya Allah ketika akhir kalam dijaga oleh Allah ucapan la ilaha illallah saderenge sedo. Kemudian yang kedua, tiyang dikatakan Islam niku nggih menika tiyang ingkang wal inqiyadu lahu bitaah. Napa inqiyadu bitaah niku? Tunduk patuh lahu itu kepada Allah. Bitaah dengan taat. Berarti yang Islam itu nek krungu perintah dari Allah dan Rasulnya, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kata jenengan nek mendengar imam. Nggih. Sawu sufufakum fa inna tasfiyas sufuf minta mami shalah. Sufufakum minta mami shalah. Nggih. Istawu istaqim atadilu. Nggih. Jenengan suruh merapatkan saf salat. Jenengan menjawab apa? Sami'na wa ata'na niku mboten meneng mawon. Sami'na wa ata'na meneng wae ora barise ora dirapak-ratakan berarti mboten mudeng. Ya kan? Itu kan perintah untuk lurus dan rapatkan. Kecuali corona nggih. Corona gara-gara corona kan adu-aduan nggih. Sakniki pun rapat malih alhamdulillah. Nggih. Sami'na wa ata'na. Maka tiang Islam itu adalah tiang yang ketika ada perintah Allah dan Rasulnya kita dengar, kita taat. Baru kita nanti insya Allah mudah mendapatkan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, orang dikatakan Islam ketika dia wal baro'atu minas syirki wa ahlihi. Al baro'atu itu artinya berlepas diri. Jenengan berlepas diri dari kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menjadikan Allah punya sekutu, menjadikan Allah punya tandingan. Jenengan nyembah Gusti Allah, bersamaan jenengan minta kepada selain Allah. Maka itu namanya kesyirikan. Wa ahlihi dan para pengikutnya. Maka jenengan baru dikatakan Islamnya sempurna yang akan dimudahkan di dalam proses kematian jenengan besok itu ketika jenengan berlepas diri mboten melu-melu. Mboten melu-melu bab kesyirikan. Karena syirik itu dosa yang paling
besar, dosa yang tidak diampuni. Nek jenengan sedo membawa syirik, maka di neraka jahanam selama-lamanya mboten saged medal. Jenengan naudzubillah berzina itu masih mungkin diampuni, bahkan membunuh 100 orang masih mungkin diampuni. Jenengan misalnya kepeksone maturung nyaur utang, taksi mungkin diampuni, mesti tagih kali sing ngutangi gitu mriko teng kontoro nggih. Tetapi masih mungkin diampuni semua itu, tapi tidak dengan syirik. Nek jenengan kondur sedo mbekta syirik pun ten neraka jahanam selama-lamanya disiksa mboten medal. Lah niku lek medeni to. Maka Islam niku tiga niku, nggih. Kita berserah diri kepada Allah di dalam mentauhidkan Allah, yang kedua kita taat tunduk patuh kepada Allah, yang ketiga kita berlepas diri dari kesyirikan. Nah, itu syarat pertama mendapatkan aflaha, mendapatkan falah. Yang kedua tadi apa? Adalah orang yang mendapatkan rusiko kafafan. Maka sebenarnya malih rezeki yang cukup, yaitu definisinya cita-citanya tercapai. Segala kebutuhan yang pokok-pokok tercapai, kebutuhan hajatnya juga terpenuhi, namanya rezeki yang kafaf. Di musim corona kemarin begitu banyak orang yang merasakan dari berlebih kemudian kurang, bahkan yang bangkrut banyak. Beberapa teman mengeluh ke saya sampai bercerai dengan suaminya. Penghasilannya 80 juta Bu sebelumnya, yang dia ngangsu rumah 4. Begitu terjadi corona yang terjadi nopo, gajinya kantun 20 yuto. 20 yuto ageng nggih jane nggih. 20 yuto untuk saya banyak gitu. Tapi bagi dia karena angsurannya 4 rumah jadi nggak cukup. Akhirnya bertengkar suami istri, akhirnya dados pisah. Niku namanya bukan rezeki yang kafaf. Okay. Banyak kejadian seperti itu kemarin sepanjang corona, masya Allah. Termasuk usaha saya juga tidak jalan. Baju niku di bulan corona itu susah, susah. Ya bertahan saja, alhamdulillah. Untung istrinya nggak kayak yang tadi itu nuntut. Aku mau harus sampai nak seorang duit saiki. Alhamdulillah. Itu makanya mas-mas pilih istri yang solehah. Syarat bahagia nih kok. Mbak-mbaknya jadi istri yang solehah. Insya Allah minta kepada Allah. Ini kok jadi yang ketiga adalah qanaah. Nah ini yang akan menjadi pembahasan saya sore hari ini, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah artinya narimo ing pandum, menerima apa yang Allah tetapkan atas kita. Itu qanaah. Coba ini sederhana tuh Bu. Jenengan nompo kanthi legowo nopo-nopo ingkang Allah sampun takdiraken teng jenengan. Niku gampil napa angel? Angel niku. Angel pol, Masya Allah. Kita tuh kan punya nafsu yang inginnya nggak kayak gini, saya kok ngopot tuh lah kayak iso kaya ngono mosok aku ora. Gini apa nggih? Kadang ada perasaan seperti itu. Lah kayak kata yo usahane yo biasa wae kok yo lancar mencer gampang banget ketoke. Delale anake yo pinter aku kok yang ngene yo. Itu enggak qanaah. Qanaah itu artinya kita menerima apa yang Allah takdirkan atas kita. Ibu-ibu sedaya, kalau jenengan diberikan hati yang qanaah oleh Allah, maka sesungguhnya jenengan sedang mempunyai alat yang bisa dipakai untuk berenang di lautan kebahagiaan. Ini kebahagiaan ibarat laut. Jenengan saged renang di atasnya. Itu dengan apa? Dengan hati yang qanaah. Dengan hati yang qanaah. Mbok jenengan punya harta sampai puluhan miliar, kalau jenengan nggak qanaah itu tetap akan susah. Pernah nggak dengar tuh di YouTube? Seseorang dengan penghasilan 22 miliar dari channel YouTube-nya, belum dari endorse-nya. Pernah beliau cerita, saya hampir saja bunuh diri. Lah ngopo bunuh diri? Lah niku wae mboten qanaah, karena dia nggak punya alat untuk berenang mengarungi lautan kebahagiaan. Yang Rasulullah sebutkan itu alatnya namanya qanaah. Ini berlaku umum, mau tua muda pinter mboten pinter, kok enek tiang qanaah niku sudah menang satu langkah. Apa definisi qanaah? Kita menerima apa yang Allah tetapkan atas kita.
Apa keuntungan mempunyai hati yang qanaah selain mendapatkan falah? Saya sebutkan beberapa hal. Mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh jenengan, bisa diceritakan ke putra-putri panjenengan, ke suami panjenengan. Pak, saya sudah ngaji. Saya insya Allah wangsul kondur pun dados tiyang kang qanaah. Qanaah itu begini loh Pak. Oh, mesti bapaknya senang banget. Okay. Langsung praktek. Makanya hidayah tadi kali nggih. Hidayah irsad wal bayan dan hidayah apa? Taufik wal amal. Irsad wal bayan itu hidayah ilmu. Kados niki lho. Nggih. Kula menyampaikan ke jenengan hidayah irsad wal bayan. Irsad wal bayan, hidayah petunjuk. Ilmu pengetahuan jenengan nampi to niki, sami-sami nampi to niki. Kalian memperhatikan. Nggih. Tapi tidak semua yang nampi ilmu itu akan jadi amal. Harus dapat izin dari Allah supaya diamalkan. Namanya hidayah taufik wal amal. Okay. Maka jangan berdoa, ya Allah, saya minta kepada Engkau untuk mendapatkan hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Sehingga setiap kebaikan yang jenengan terima dari para ulama, para asatid, kemudian jenengan bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Apalah artinya kita punya ilmu yang sangat banyak tapi mboten diamalaken. Nggih, niku ciri-ciri tiyang al-maghdub alaihim. Jenengan nak berdoa niku di akhir Fatihah. Al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang ingkang diparingi ilmu ning mboten purun ngagem. Niku dimurkai oleh Allah. Nggih. Maka konsekuensi sinau niku melaksanakan. Lah nek ngono aku ra sinau wae Mas wegah dadi kudu melaksanakan. Nah, itu juga menjadi adolin yang bodoh. Nggih. Kita minta kepada Allah di Al-Fatihah tiap salat, tiap rakaat minta agar terhindar dari al-maghdub alaihim waladdallin. Amin. Al-maghdub alaihim adalah orang ingkang punya ilmu enggak mau melaksanakan, adolin tiang sing boten perlu sinau sing bodoh. Kita minta kepada Allah setiap hari. Nggih. Keuntungan pertama, jenengan mendapatkan hati yang qanaah, hati yang menerima. Nggih menika jenengan akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mas, entuk cinta dari suami saja sudah pol-polan senenge. Lah niki dijanjikan dapat cinta dari zat yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat jenengan sehat boten sehat, yang membuat jenengan punya rezeki atau tidak. Cinta kepada jenengan bayangkan dengan qanaah. Rasulullah bersabda, saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibut abdat taqiyal khafiyal ghani. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai seorang hamba abdat taqiyal. Nggih menika hamba ingkang bertakwa. Napa takwa? Berusaha melaksanakan sedaya perintah, menjauhi larangan. Khafiyal nggih menika tiang-tiang yang ketika ibadah sir enggak mau diketahui oleh orang lain. Kecuali yang harus ketahuan, sholat berjamaah harus ketahuan, sholat id harus ketahuan. Kalau ada ibadah yang jenengan saged sir enggak ada yang tahu, maka lakukan itu. Nggih. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang ketika beribadah dia simpan hanya dia dengan Allah saja. Maka di antara ciri orang-orang yang soleh adalah hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang di sepertiga malam yang terakhir banyak istighfar dikala orang lain sedang tidur. Niku yang sangat berkualitas di sisi Allah. Pun demikian bukan berarti kemudian aku nek ngono uga salat jamaah, ketok wong. Bukan begitu nggih. Yang harus terlihat. Tapi kalau ada bagian yang tidak dilihat, maka itu adalah orang yang khafiyal, yang Allah cinta banget. Kemudian siapa lagi? Al-ghani. Para ulama menyebutkan al-ghani adalah orang yang hatinya qanaah. Nggih mereka menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia, dia tidak menggerutu, dia tidak melihat oh kayak koyong ini aku koyong ini iki, maka dia akan menjadi orang yang paling menderita kalau begitu. Nah, seseorang yang hatinya qanaah dapat cintanya Allah, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, seseorang yang hatinya qanaah maka dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman, lezatnya ibadah. Mungkin jangan bertanya-tanya,
kok ono yo wong rajin banget sholat berjamaah di masjid. Sementara jenengan melihat mungkin yang lain wong itu ya ora tahu mangkat. Pastilah orang yang berangkat itu kan pasti merasakan kenikmatan ibadah, mboten mungkin mboten nikmat bolak-balik terus. Gitu apa nggih? Gitu? Yang nikmat itu yang diminta bolak-balik terus. Kalau nggak nikmat ngapain bolak-balik? Gitu apa nggih? Berarti orang yang rajin beribadah itu pasti merasakan nikmatnya ibadah. Siapa dia? Dia adalah orang yang qanaah. Orang yang qanaah adalah orang yang bisa menikmati nikmatnya ibadah. Dia bisa menyelesaikan hataman Qur'annya di dalam tahajudnya. Satu hari dia bisa di dalam tahajudnya 1 juz 11 rakaat, satu lembar, berarti kalau 10 lembar 1 juz selesai dalam satu malam. Mas suruh ngapal moco sakniki enten Al-Qur'an sing gede banget, tempel. Jenengan sambil berdiri, jenengan selesaikan hataman Qur'an jenengan. Urung iso moco, Mas. Rencana ada belajar kemarin saya WA ke Budi insyaallah. Jenengan sinau baca Qur'an dari nol. Jadi kebetulan alhamdulillah istri saya sudah longgar sekarang waktunya. Saya kemarin sempat konfirmasi ke Putri kalau mau mulai belajar Al-Quran, monggo. Dari Abatasa dulu. Nggih. Karena apa? Ini penting. Kalau orang sudah bisa membaca dengan bagus, baik, nggih, hukum tajwidnya terpenuhi, maka jenengan sambil masak dalu-dalu, jenengan saged sambil maos Quran. Nggih. Istri saya, Bu, saya cerita sedikit ini ketika lagi latihan baca itu, dalu-dalu bikin makanan misalnya nih, sambil Al-Quran ditaruh di tempat dapur itu sambil baca, mengejar supaya sehari minimal 1 juz dibaca. Karena apa? Karena ada ilmunya. Maka saya kasih sekalian pengumuman bahwa insya Allah kalau jenengan badhe sinau, mulai sinau tentang bacaan Al-Quran, insya Allah saya sudah pesan sama istri saya yang sabar sama mbah ngomong tak mboten napa-napa. Jadi yang penting niat belajar. Jadi orang yang bisa merasakan lezatnya ibadah adalah orang yang qanaah. Rasulullah bersabda, "Dzaqata amal iman," akan merasakan nikmatnya iman. Siapa dia? Man radiya billahi robba. Orang yang dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Dia tidak hasad, tidak iri, tidak dengki ke orang lain. Ciri orang qanaah begitu. Orang qanaah nggak mungkin di hatinya ada hasad, iri, dengki, jeleh, mangkal karo wong liya mboten enten. Nah, itu akan menjadi orang yang merasakan lezatnya iman, akan merasakan lezatnya sholat, lezatnya ibadah. Nanti kalau jenengan sudah mempraktikkan ini, insya Allah jenengan akan merasakan apa yang saya sampaikan. Ukurannya bukan kekayaan yang banyak, rumah yang makrong-makrong, mobil yang sangat bagus, enggak seperti itu. Saya yakin semuanya orang yang sudah melewati masa hidup di atas 40 tahun tahu hal ini, bahwa kenikmatan hidup itu bukan pada itu semua, tapi karena kedekatan kita dengan Allah. Karena yang mempunyai hati kita Allah, yang menguasai hati kita Allah. Kita milik siapa? Allah. Rambut kita milik siapa? Allah. Kuku kita Allah. Buktinya apa? Dulu saya pernah sampaikan ke jenengan, wahai kuku ora usah dawa-dawa ben aku ora repot motong. Gelem ora? Tetep dawa ngene mboten. Rambut ngapain sih panjang-panjang bikin saya repot harus ke salon. Mbok rasah dawa disuruh sama jalan mau enggak? Tetap dawa karena miliknya siapa? Miliknya Allah, bukan milik kita, nggih. Maka orang qanaah itu dia terima. Sudah yang Allah tentukan atas kita, kita terima. Enggak iri, enggak hasad, enggak mengatakan oh kayak kok koyo ngono ya, kayak kok koyo ngono. Susah nanti kita paling menjadi orang yang paling susah. Jadi yang kedua, keuntungannya adalah mendapatkan nikmatnya, lezatnya iman. Yang ketiga, akan menjadi orang yang paling jenengan inginkan. Apa itu? Orang yang berkecukupan. Sebagian ulama mengatakan orang yang paling kaya. Orang qanaah itu akan menjadi orang yang paling berkecukupan, orang sing paling sugih niku wong sing qanaah. Pesan Nabi dumateng sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai ayahnya kucing. Irdo, ridolah. Ini penting diperhatikan ini ibu-ibu. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah.
Ya Aba Hurairah, irdo, ridoklah, bima, bi itu dengan, ma itu apa-apa. Bima qasamallahu laka, qasamahullah laka. Nggih, qasamahullahu laka. Irdo, ridolah, bima dengan apa-apa, qasamahullahu, apa yang Allah berikan laka kepadamu. Maka takun agnanas, kata Rasulullah. Nek jenengan ridho dengan yang Allah berikan kepada jenengan, takun agnanas, jenengan akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Sampai di sini mungkin jenengan bayangkan maksudnya piye toh? Ya iya, kalau jenengan ridho itu apapun yang jenengan punya terima, jenengan tuh bisa bersyukur, nikmat, merasa cukup, boten kurang-kurang. Gitu. Letaknya di mana? Di hati. Di hati, bukan di mana-mana. Kalau jenengan sudah qanaah niku, meskipun mungkin jenengan hari ini hanya punya uang 100.000, ya Allah, alhamdulillah 100.000. Saya pernah ceritakan jenengan, saya dulu di perumahan. Satu hari bisa masuk 800 juta. Masih mahasiswa semester 4. Masya Allah. Jadi saya mulai bisnis di semester 4 waktu itu, sudah buka perumahan. Ngafling-ngafling perumahan. Bahagiakah waktu itu? Karena belum berilmu, enggak bahagia. Enggak bahagia. Sekarang untuk dapat uang segitu sehari ya sulit. Sulit dengan bisnis yang sekarang. Tapi Masya Allah, bahagia mana waktu itu dengan sekarang? Bahagia sekarang. Okay. Kemudian Rasulullah ngendiko, laisal ghina an kasratil araq. Bukanlah orang yang kaya, kata Rasulullah, an kasratil araq, orang yang mempunyai banyak aset. Tidak dikatakan tiang niku sugi, tiang-tiang ingkang tanah ngambrah okeh banget, mobilnya okeh banget, umay okeh banget. Bukan, kata Rasulullah. Wa innamal ghina, ning tiang sugih niku, kata Rasulullah, ghina nafas. Nggih menika tiang ingkang atine sugih. Paham nggih sampai di sini? Jadi jangan nggak perlu iri dengki lihat orang yang sugih. Nggak perlu. Ghina nafas. Letakkan di hati ini qanaah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya, paling berkecukupan. Dan ini benar, Bapak Ibu sedoyo, jangan perhatikan. Ada orang yang hartanya banyak. Ketika kita ketemu sama dia murung, ini kesaksian, Bu. Saya ceramah di mana-mana. Kebetulan sekarang sudah aktif, Rabu pagi subuh saya ceramah, Jumat pagi, Minggu pagi, malam Kamis. Alhamdulillah sudah jalan semua kegiatan pengajian. Saya punya jemaah yang banyak di antara mereka orang yang berkedudukan dan sugih melarah-melarah. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menangis ketemu saya. Banyak keluhannya. Ada yang istrinya pejabat tinggi, tapi mohon maaf dia akhirnya dengan orang lain. Dia sebagai laki-laki merasa dihinakan sekali. Mas, saya uang tidak kurang-kurang, tapi mengapa istri saya begini? Anak saya dua nggak ada yang manut. Ada yang seperti itu. Macam-macam. Nah itu salah satunya itu. Ada mungkin orang yang perusahaannya banyak, uangnya banyak, ketemu murung. Kenapa, Pak? Ruwet urusan nih, karyawannya oke menjelang lebaran, wah kudu ngumpul ke duit gue. Sanggup lebaran, oke banget. Karyawannya santai tinggal nunggu, dia yang ngumet. Sementara yang pas-pasan, banyak orang yang malah bahagia. Dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau jenengan mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tidak tentrem, katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam semua keadaan. Pokoknya kata sedikit ngomong. Alhamdulillah ala kulli hal. Kecelakaan, alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah saja. Toh yang penting sakit balik. Saya pernah ceritakan jenengan. Anak kita kecelakaan, kita nangis-nangis, kita jungkir-jungkir, tetap boten balik. Gitu. Kita pilihannya hanya bersabar saja. Qanaah. Kemudian, jenengan pernah perhatikan enggak? Saya pernah melihat seorang bos dengan supirnya. Bosnya ketok ruwet, bekukung. Bos kemut pelan-pelan. Supirnya yang guyang-guyu. Kenapa? Karena supirnya punya hati yang qanaah.
Yang keempat, yang terakhir tentang keuntungan orang yang qanaah menika, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, man amila solihan, sing sinten kemawon beramal soleh, min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, piyambakipun syaratnya tiang mukmin tiang Islam, nggih. Maka kata Allah, fala nuhyiyahu hayatan thayyibah. Dia akan diberi jaminan oleh Allah hayatan thayyibah. Nopo hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah maksudnya akan diberikan oleh Allah hati yang qanaah. Karena syarat bagian apa? Qanaah. Jadi kalau jenengan beramal soleh, berbuat baik, itu Allah akan letakkan di hati jenengan hati yang qanaah. Yang dengan itu jenengan akan bahagia. Sangat dipahami nggih? Boten temuan beramal soleh brek angsal rezeki kada, bukan seperti itu. Jenengan akan diberi hati yang tentrem, yang qanaah, yang terima. Nggih. Niku lak penting sangat nggih. Apalagi kalau orang mau menjelang meninggal dunia niku butuh hati yang qanaah, tentrem. Ingat Bu, orang Islam itu meninggalnya nanti kalau sudah ingin. Ini bertanya kok, atau Mas? Iya. Tidaklah jenengan akan meninggal dunia kecuali jenengan memang sudah ada perasaan ingin nanti menjelang meninggal itu. Oke. Karena ketika orang mukmin itu akan didatangi oleh malaikat yang mengiringi kematian jenengan sebelum malaikat pencabut nyawa, sejauh mata memandang adalah ketika jenengan hatinya sudah, saya sudah tidak ingin dunia, saya ingin akhirat. Maka kemudian malaikat bercahaya di sekitar jenengan duduk-duduk, kemudian datang malakul maut dari atas kepala mengambil. Apa perintahnya? Wahai nyawa yang mulia, keluarlah menuju keampunan Allah dan surganya. Maka dia keluar seperti keluarnya air dari kendil. Sementara nek wong sing boten beriman niku dia pasih ingin hidup di dunia, isi seneng banget dunia, tiba-tiba kon mati. Maka yang datang siapa? Malaikat yang berwajah buruk. Kemudian yang namanya malakul maut dari atas kepalanya mengatakan, wahai nyawa yang buruk, yang hina, keluarlah. Maka dia berlari dari kepala ke kaki, kaki ke tangan, melayu terus. Dipaksa oleh malakul maut seperti besi yang bergerigi dari nopo? Kapas yang basah. Berat lorone pol-polan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang pilihan pertama, orang-orang yang beriman. Kata Allah akan diberikan hayatan thayyibah. Maksudnya hati ingkang qanaah. Nggih. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan jenengan di akhirat akan diganjar dengan ganjaran yang jauh bi ahsani, jauh lebih baik dari perbuatan jenengan di dunia. Jenengan mungkin senyum sama tetangga. Tetangganya jenengan senang, jebule pahala nih, Masya Allah. Di antara pahala yang langsung dilihat di kuburan itu pahala apa? Sedekah. Sedekah. Itu langsung begitu jenengan blek masuk kuburan. Ya Allah, iki to pahalane. Maka orang mati itu pengen balik ke dalam rangka apa? Sedekah. Sedekah, pengen sedekah. Karena apa? As-shadaqatuhu burhan, kata Rasulullah. Sedekah niki bukti keimanan. Nggih. Nek tiang beriman dereng sedekah niku dereng beriman. Mungkin dia bisa salat malam rajin, bisa sembahyang rajin, ning nek kon sedekah eman-eman iki kesel-keselku dhewe kon disedekah kegah. Padahal begitu jenengan masuk liang kubur, itu yang dilihat pertama kali. Masya Allah. Maka jangan eman-eman nggih. Sedekah. Sedekah jangan eman-eman nggih. Nah, itu 4 keuntungan yang akan jenengan dapatkan ketika jenengan mempunyai hati yang qanaah. Ibu sedaya, lantas setelah kita tahu bahwa qanaah itu adalah satu hal yang penting, saya izin minum dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha apa yang perlu kita lakukan? Ini sekaligus penutup untuk jenengan nggih, agar kita mendapatkan hati yang qanaah. Yang pertama, ingkang sepindah, jenengan kalau pengen dapat hati yang qanaah, ulama pandu. Pertama, letakkan dan install di dalam hati bahwa qanaah adalah syarat bahagia. Itu dulu. Bahwa qanaah adalah syarat bahagia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
seorang imam yang besar, imam mazhab ini, yang jenengan pakai mazhabnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Kalau orang diberikan hati yang qanaah, sing sinten kemawon diparingi hati yang qanaah oleh Allah, maka sesungguhnya dia dengan seorang raja sawaun podo wae. Jangan pengen raja mboten. Perasaan seperti seorang raja. Kata Imam Syafi'i, nek panjenengan pun gadah hati ingkang qanaah, maka jenengan kali seorang raja sami mawon. Kalau bahasa tempat saya sarwa wae. Nggih, pada bain. Hati qanaah itu Masya Allah, selayaknya seorang raja. Kalau begitu, sing sinten kemawon lebih cepat mendapatkan hati ingkang qanaah, maka dia lebih cepat bahagia. Oh, cepat-cepatan bahagia, yuk cepat-cepatan bahagia, cepat-cepatan dapat hati yang qanaah. Maka jenengan akan menjadi orang yang bahagia. Saya kira dengan pengalaman hidup kita yang sudah lalu di atas 40 tahun bisa melihatlah. Banyak orang kok yang sebenarnya harusnya bahagia menurut kita, ternyata nggak bahagia. Gini apa nggih? Menurut saya kudune wis penak kayak ngono kae. Wang sinawang jebul mboten penak. Banyak yang seperti itu, gini Pak. Kita sering kita melihat seperti itu. Yang usaha yang pertama berarti letakkan di hati bahwa ketahuilah wahai hati bahwa qanaah itu syarat bahagia. Yang kedua, seseorang ingkang ingin mendapatkan hati yang qanaah berdoa kepada Allah. Nggih. Ini dipakai untuk seluruhnya ini, kaidahnya umum. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Sesulit apapun, sesempit apapun, seruwet apapun kehidupan kita, ingatlah kita punya senjata terbaik nggih menika doa. Apa doa agar hati kita qanaah? Dulu pernah saya ajarkan di sini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ada 4. Yang dimaksud dengan qanaah adalah yang wa min nafsin la tasba. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah cukup. Sudah punya kudung 2 minta 5. Pun gadah 5 minta 10. Wis duwe sing ijo nembe 3. HP-ne wis HP Samsung njaluk sing Apple. Wis Apple njaluk wis ra rampung. Gitu. Sudah punya mobil 1 minta 2. Sudah 2 pengen yang gede. Wis macam-macam ra karu-karuan. Nggih. Maka kita Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah puas. Ini dipandu oleh Rasulullah, Bu. Niki pentingnya ngaji, jebul kabeh pun dipandu oleh Rasulullah. Karena kita nggak ngaji, kadang-kadang kita nggak ngerti jebul, solusinya pun wonten. Nggih. Jadi yang kedua apa? Kita berdoa. Nggih. Kita menjadi orang yang banyak berdoa. Kemudian ketahuilah, Bu, bahwa aslinya jiwa kita niku liar. Amaratun bisu, aslinya kita tuh pengen mengarah sinyal elek aslinya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, tolong saya dibantu agar hati saya nggak jelek. Karena asalnya kita tuh bernafsu ingin segala sesuatu, dan Allah ini abadikan di banyak ayat. Contohnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, cinta kalian kepada harta tuh cintanya teramat sangat banget. Wong niku jenenge cinta li harta niku. Nggih. Seneng banget kali sing jenenge harta. Niku aslinya begitu. Nggih. Kemudian wa innahu lihubil khairi lasyadid. Nggih, sesungguhnya manusia itu cinta kepada harta, cintanya banget. Asalnya seperti itu. Kemudian di dalam surah Ali Imran misalnya, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Iku cerita tentang apa tadi? Diletakkan di hati manusia cinta kepada lawan jenisnya, cinta kepada barang-barang, cinta kepada hewan ternak, cinta kepada emas, cinta kepada kebun-kebunan. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu manusia.
Dzalikal mataul hayati dunya, itulah perhiasan-perhiasan dunia. Itu memang perhiasan-perhiasan dunia. Kita cinta kepada itu semua. Maka harus dikendalikan. Hati kita, jiwa kita harus dikendalikan. Ojo ditututke. Nek ditututke jenengan bakalan susah luar biasa. Yo nek ketututan nek mboten wis susah pol-polan ra ketututan san kalasan mati dalam kondisi jenengan masih menggerutu. Wajahnya tidak nyaman dilihat, nggih. Kemudian kata Rasulullah, ini diingat-ingat bagian ini. Diingat-ingat Ibu, supaya dengan qanaah betul. Lau kana ibni Adam wadiyani minad dahab, seandainya diberikan kepada Bani Adam, kita semua, wadiyani minad dahab, 2 lembah emas. Jenengan iki diparingi 2 lembah emas. Maka apa kata Rasulullah? Labtagho salisan. Jenengan akan minta yang ketiga. Ini Rasulullah yang ngendika, nggih. Jadi mboten enten puase jenenge manusia itu. Nggih, mungkin jenengan, ora Mas nek aku katoke separuh lembahe katoke aku wis puas Mas. Iya saiki urung. Nggih, kata Rasulullah, kalau diberikan kepada kalian manusia, wadiyani minadz dzahab, 2 lembah dari emas, labtagho salisan kata Rasulullah. Yang jenengan akan minta yang ketiga, kurang ya. Sing maune butuh rek jadi ketok. Nggih, saya perhatikan Bu. Ini saya perhatikan, ini benar-benar penelitian kisah nyata. Orang-orang yang tadinya hidupnya miskin, kemudian tiba-tiba usahanya maju. Dulu ketika miskin, tentrem, bahagia, biasa-biasa saja. Begitu dia kaya, keinginannya yang dilihatkan oleh Allah. Maunya cukup nganggo mobilio terus nyaluk ke Fortuner. Jaluk BMW di otaknya. Allah akan letakkan itu. Sehingga dia yang 2 tuh nggak cukup. Dia minta lagi. Kata Rasulullah, wala yamlu, tidak ada yang bisa menutup keinginan itu illa turub, kecuali tanah. Mati. Baru jenengan rampung keinginannya. Kalau enggak punya hati yang qanaah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu berlomba-lomba menumpuk-numpuk hatta zurtumul maqabir. Mandek ketika sudah sampai kuburan. Mumpung belum sampai kuburan, sadar-sadar yang seperti ini. Nggih, ibu-ibu, jangan tuntut suami untuk ini itu, nggih. Kasihan, nanti suaminya bisa gantung diri. Nggih, jaluk sing ora-ora nggih. Mesake nggih. Kemudian yang ketiga, usaha agar jenengan menjadi orang yang qanaah, nggih menika jenengan sadari bahwa tabiat dunia itu memang rebyek. Dunia itu memang boten enten ingkang sempurna, onone yo mung kurang. Nggih, boten enten sing sempurna. Punya suami, lah suamiku kaya ngono. Sing kae kaya ngene. Dengan nuntut sempurna enggak selesai. Wis duwe bojo ayu banget ayune si milih liyane meneh. Bareng wis dicerai kemudian sama dia, akhirnya yang terjadi apa? Nyesel jebule api sing tuwa ndek ben, apian karo aku. Ora rampung-rampung. Nggih. Maka tabiat dunia seperti itu, nggak ada yang sempurna. Punya anak rodo-rodo kurang pinter misalnya, jenengan menggerutu anakku bodomen kok yang ini to, tak aja orang mudeng-mudeng, nggak bersyukur padahal mungkin sehat anaknya. Ada yang anaknya sehat, pinter tapi nggak sehat. Udah nggak apa-apa. Ya nggak apa. Jadi saya punya teman, nggih. Anaknya pinter, masya Allah. Tapi setiap 2 minggu sekali harus ke rumah sakit. Ada yang bodohnya sehat banget, nih, pinter bal-balan. Ya udah disyukuri saja. Pun boten enten ingkang sempurna, nggih. Demikian juga suami, jangan menuntut istrinya, istri jangan menuntut suaminya, nggih. Rumah sudah 1 jangan minta 2, sudahlah. Memang seperti ini, demikianlah kondisi dunia. Yang keempat, nggih, bocor wae omah siji. Alhamdulillah masih punya rumah. Ada yang nggak punya rumah. Kemudian yang keempat, syarat agar jenengan qanaah yang terakhir ini, menika jangan lihat nikmat Allah kepada orang yang diberikan pada orang lain. Allah berfirman, wala tamuddana ainaika ila ma mata'na bihi aswaja minhum. Jangan kau jauhkan, panjangkan pandangan mata kalian kepada
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada segolongan orang. Kata Allah, zahratan hayati dunya, itu adalah keindahan-keindahan dunia yang diberikan kepada mereka, linaftinahum fih, sesungguhnya itulah ujian buat mereka. Jangan pikir bahwa kelebihan itu bukan ujian, kelebihan juga ujian. Kekurangan ujian, kelebihan juga ujian. Kata Allah, linaftinahum fih, Allah berikan kepada mereka kelebihan juga untuk ujian. Nah, itu yang beberapa hal yang mungkin bisa jenengan usahakan ketika jenengan berharap hati yang qanaah. Ini saya kira cukup, sudah panjang kali lebar, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah dilanjut lagi kalau ada waktu. Dari saya cukup sekian, nanti ditutup oleh adik-adik kita. Saya ucapkan jazakumullahu khair kepada anak-anak adik-adik kita semuanya.